14 hari terendam di sungai. Itu jenazah Eril itu membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan di sungai yang banyak satwanya kayak buaya atau ikan atau ular, mungkin tubuhnya udah hancur dimakan binatang itu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Nah, hari ini spesial teman-teman, Maksa Makan Santai hadir di depan kalian semua untuk menyampaikan berita. Ini sebenarnya bisa dibilang berita bahagia atau berita duka. Bahagianya karena ternyata pada akhirnya setelah 14 hari menghilang dan tenggelam di Sungai Are, jasad dari putra Bapak Ridwan Kamil atau Eril ditemukan teman-teman. Dan berita dukanya ditemukannya dalam keadaan sudah meninggal dunia teman-teman. Nah, jadi seperti apa ceritanya dan seperti apa sungainya atau tempat di mana si Eril itu ditemukan ya teman-teman ya. Nah, kita sambil seperti biasa Maksa Makan Santai, ini aku udah punya ini teman-teman. Nah, ini coklat ya teman-teman ya. Oke, jadi kita sambil Maksa Makan Santai sambil kita ngebahas tentang tempat ditemukannya jenazah dari putra Bapak Ridwan Kamil. Pertama-tama aku mau menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya terhadap keluarga Bapak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu beserta keluarga diberikan ketabahan dan bisa menerima ini dengan lapang dada ya teman-teman. Walaupun berat tapi tetap harus dijalani ya Pak ya. Dan untuk itu mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini mari kita mengucapkan Al-Fatihah untuk almarhum Eril teman-teman ya. Sejenak kita meluangkan waktu ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, seperti biasa sebelum Maksa juga kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini berdoa untuk makan ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah. Jadi setelah berita ditemukannya jasad dari putra Bapak Ridwan Kamil, itu banyak banget video-video yang beredar di TikTok atau di sosial media lainnya yang menunjukkan proses pengangkatan jenazah atau menunjukkan tempat di mana jenazah itu ditemukan ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang proses pengangkatan jenazah itu kayaknya kalau diupload di TikTok itu udah banyak yang kena banned dan banyak yang diblokir sama TikTok. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Jadi ini aku punya beberapa video yang menunjukkan tempat di mana ditemukannya jenazah Eril ya teman-teman ya. Yuk kita lihat sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini orang yang pertama menemukan jasad Eril nih. Tuh ada panahnya itu teman-teman ya. Jadi ini judulnya Detik-detik WNI yang menemukan jasad Eril teman-teman. Nah, terus ada video lagi. Ini agak pendek videonya teman-teman karena di TikTok aku dapatnya. Nah, ini detik-detik penemuan mayat Eril sebelum diangkat. Ya, nih. Tuh. Kalau ini sih kita lihat katanya ada yang mencurigakan. Ini ada yang mencurigakan nih. Oke. Ada yang mencurigakan nih. Di sana soalnya juga kelihatan ada airnya juga. Tuh, teman-teman. Airnya sih kelihatan deres banget teman-teman ya. Tuh. Nah, ini sebentar daerah sini. Dan ini warnanya hijau. Ini bisa kebayang dingin banget teman-teman ini. Iya, airnya jernih cuman dingin. Tuh, jernih cuman dingin teman-teman. Tuh, bener ya. Jadi di PRN itu memang airnya jernih, tapi kalau terlalu dingin itu juga bahaya ya teman-teman ya, bener ya. Nah tuh yang ada di lingkaran merah tuh teman-teman ya, tuh. Nah ini kondisi airnya. Kenapa dia nggak di sana? Itu tuh di pojokan itu apa itu ya teman-teman ya? Oke. Ini juga ada lagi videonya teman-teman ya, ada lagi videonya. Nah ini, nih, tuh. Jadi detik-detik ditemukannya jenazah Eril di bendungan Englehead ini ya teman-teman ya. Tuh. Ini adalah tempat air yang keluar sebelum dibuka. Jadi keluarannya lewat sini teman-teman nih. Tuh. Kecil sih kalau lewat sini, tapi ketika itu dibuka keluar semua, bisa itu apapun yang ada di situ bisa keluar semua teman-teman. Tuh. Supaya mereka datang ke sini supaya mengecek. Jadi dia ini belum nelpon pihak KBRI. Jadi siapa sih sebenarnya yang pertama kali menemukan jasadnya Eril ini teman-teman ya? Coba kita cari tahu di sini.
Ternyata yang menemukan Eril adalah seorang guru SD di Swiss, teman-teman ya. Guru SD ini bernama Mr. Geraldine Beldi. Dia itu hendak ngajar pagi-pagi ngelewatin bendungan itu, teman-teman, di jalur tempat dia ngajar. Itu dia melihat ada kayak yang nyangkut atau terapung gitu, teman-teman, dan dia kemudian melaporkan ke warga negara Indonesia, terus warga negara Indonesia melaporkan ke KBRI, teman-teman, dan kemudian dilakukan evakuasi. Fakta di balik ditemukannya jenazah dari almarhum Eril ini banyak banget menyimpan kekaguman dari masyarakat luas, karena ternyata setelah ditemukan 14 hari terendam di sungai, itu jenazah Eril masih utuh dan harum wangi bunga eukaliptus, teman-teman ya. Jadi kalau kalian tahu daun eukaliptus itu adalah sejenis kayak daun minyak kayu putih gitu, teman-teman ya. Itu dipakai pas kemarin COVID itu, daun eukaliptus itu katanya bisa menyembuhkan COVID. Nah, itu baunya harum, bisa kalian bayangin kayak wangi anak bayi gitu ya, wangi minyak kayu putih gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi hal itu diungkapkan Bapak Ridwan Kamil yang dia menjelaskan bahwa ini aku bacain aja langsung ya, teman-teman ya. Ini Bapak Ridwan Kamil itu menuliskan di akun Instagram pribadinya. Tuh begini, teman-teman, bunyinya. Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai, dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Eril lahir. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun. Wajah rapih menengok ke kanan, dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus, teman-teman ya. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah, atas izinmu selama 14 hari, Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Teman-teman. Jadi ini ini kesaksian dari Bapak Ridwan Kamil sendiri yang melihat langsung bahwa jenazah putranya ini masih utuh dan baunya wangi banget, teman-teman. Ini subhanallah, ini selain alasan logis yang memang mungkin karena di Sungai Are itu suhunya terlalu dingin, sangat dingin, bahkan untuk bisa membekukan mayat atau jenazah atau apapun yang ada di dalam situ untuk awet ya, teman-teman. Kayak misalnya pendaki gunung yang meninggal di atas puncak gunung yang tinggi dan dingin, itu juga mayatnya juga masih utuh ya, kebanyakan ya, teman-teman ya. Kemudian wangi eukaliptus ya, mungkin karena dari airnya juga sendiri itu memang banyak tumbuhan-tumbuhan yang di dalamnya juga wangi ya, teman-teman. Kita nggak tahu lah, pokoknya itu yang jelas penjelasan secara rasionalnya bahwa kenapa jasadnya itu ya memang suhunya dingin dan di dalam itu jarang satwa, kayak mungkin kayak keong atau apa yang bisa, atau ikan-ikan, itu jarang lah, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya beda dengan jenazah yang hanyut di sungai yang banyak satwanya kayak buaya atau ikan atau ular, mungkin tubuhnya udah hancur dimakan binatang itu. Tapi kalau untuk kasus si Eril ini berbeda karena memang di dalam Sungai Are itu jarang satwa ya, teman-teman ya. Di samping itu juga aku sih percaya juga kalau memang apa yang kita tanam itu akan membuahkan hasil. Apalagi kita yang tanam bagus, hasilnya juga bagus. Kemungkinan semasa hidupnya almarhum Eril itu banyak melakukan kebaikan atau banyak membantu orang lain, dan sehingga dia tuh didoakan lah. Kayak aku sendiri yang sebenarnya nggak kenal dengan beliau ya, ikut merasa sedih, ikut mendoakan yang terbaik untuk beliau, teman-teman. Itu aja yang mungkin yang bisa aku sampaikan, bahwa jenazahnya Eril sudah ditemukan dan mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Dan aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel Sigit, karena aku bakalan upload setiap hari, kalau nggak jam 5, jam 7 ya, teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.